Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia saat ini. Hari ini hari Isnin tanggal 28 Juni 2021. Di sini akan kita review 5 piece pisau jagal. Nah, modelnya sarung kulit. Sarung kulitnya kaku tebal, jahitannya rapi, lengkap dengan cantolan dan simple selopokan. Jadi ketika mobilitas kita tinggi, pergerakan kita tidak seperti biasanya tentunya di hari H tanggal 20 Juli mendatang. Model-model seperti ini sangat membantu pergerakan kita, mobilitas kita. Tinggal cabut tarik seperti itu. Seperti ini bentuk bilahnya, model pisau jagal hidden tang dengan handle galih sono keling, dipin menggunakan kuningan bagian peksinya, dan ekor bilahnya panjang masuk ke dalam. Penggarapan juga rapi, galih sono keling, jaminan keras dan kuat. Ini untuk jagal-jagal profesional yang menggunakan teknik sembelihan gaya tarik sapi pun dengan sependek ini bisa. Jadi kalau kita berasumsi atau beranggapan menyembelih sapi itu harus yang panjang, gede, lebar, tebal, seperti itu anggapan kita. Padahal itu belum menjanjikan. Yang paling menjanjikan gaya tarik ini. Saya sudah membuktikan dan melihat pengalaman-pengalaman jagal-jagal yang sukses sembelihannya itu dengan gaya tarik. Rata-rata semuanya gaya tarik. Karena dari bawah, paling bawah, ditarik ke atas langsung mambrak, langsung ambiar, langsung ngejeblos. Berbeda dengan gaya dorong, apalagi dengan tangan satu. Pasti di cengklaan kalau bahasa Jawanya, di entong-entong itu pasti akan kesulitan karena panjang bilahnya, apalagi setelah masuk sapi itu ada pergerakan karena merasakan sakit. Kalau tangan satu, biasanya jagal profesional menggunakan bilah di atas 30 cm itu dibantu dengan tangan kiri dorong. Tangannya tidak begar tapi nutup rapat jari jemarinya seperti ini, dorong terus gitu. Di atas 35. Nah, itu menjanjikan kalau dorong seperti itu. Jadi ini mohon maaf bukan menggurui, tapi berbagi pengalaman saja, sekedar mengingatkan. Karena kebetulan yang saat ini kita review adalah pisau jagal, pisau ukuran pendek. Seperti itu biasanya. Kalau dibantu dengan tangan kiri, seret, insya Allah sekali dorong dia langsung ngejeblos, mambrak ke bawah, baru disempurnakan ke atas, seret. Biasanya lebih meyakinkan lagi, didorong lagi, jadi dapat 3 kali sayatan. Ke bawah dulu, caus, diangkat tarik ke atas, seret, terus disempurnakan ke bawah. Rata-rata 2 kali, caus, tarik ke bawah, ke atas lagi, serut, sempurna sudah. Biasanya seperti itu. Tapi kalau pertama bilahnya panjang, tebal, lebar, dan bukan dari material baja-baja yang berkelas, apalagi tangan satu, pasti nanti terkesan di gergaji seperti ini. Kurang performanya atau powernya itu kurang kalau tangan satu. Nah, maka yang lebih menjanjikan lagi ketika kita pakai satu tangan dengan bilah yang pendek dan mode tarik, itu sangat menjanjikan. Oke, kita ukur. Ini material yang digunakan adalah baja Perdelman cap mata. Nah, kemarin yang sempat mencari-cari dari material Perdelman, kita ada ready ini beberapa piece yang jenis model pisau jagal sarung kulit seperti ini. Jaminan kuat, keras, dan dipin. Panjang bilahnya 20,5 ya. Panjang bilah. Cukup ini. Yang profesional yang maniak-maniak sembelihan itu 17 cm, dan saya direkomend oleh guru saya untuk main di 20 cm. Ya agak ada nervous sih sebenarnya, tapi saya melihat dari
bilah yang tajam dan genggaman yang nyaman keras, plus ini ada pin kuningan tembus, sudah agak sedikit terobati, dan saya meyakinkan diri saya sendiri sambil sering-sering melihat tayangan yang beliau kirimkan kepada saya. Memang seperti itu. Pertama, leher atau gelambirnya itu kencang, sekencang-kencangnya lehernya itu, leher sapi itu kencang, dan bilahnya harus benar-benar tajam. Ini Sliss tisu guys, tisu. Ini tisunya merek seperti ini, dan bisa sampai terslis. Halus. Insya Allah cukup ini untuk sembelihan sapi. Bisa dibuktikan. Nanti kalau yang masih belum terbiasa dengan sembelihan gaya tarik, dicoba di kambing dulu. Kuncinya gelambirnya kencang. Jadi orang yang memegang kaki depan, kita kasih tugas tambahan untuk memegang gelambir, dan yang memegang kepala kita suruh mengencangkan tali dan gelambir. Jadi enak. Kalau sudah terbiasa, nanti sudah terbiasa dengan gaya tarik, pasti kepingin gaya tarik di sapi seperti itu. Yang selanjutnya yang kedua, sama persis, galih sono kelingnya, motifnya cakep banget. Jadi model-model seperti ini lebih ke fungsional menurut saya, lebih fungsional karena dia dilihatnya tidak terlalu wah, tidak terlalu elegan, premium seperti itu ya, lebih ke fungsional. Dari galih sono keling cakep, dipin kuningan tembus, memakai karah atau selut dari stainless, materialnya baja Perdelman cap mata. Kembali kita ukur, dan ini sudah tajam sekali, diasah sangat tajam. Yang ini 25 ya, anggap 25 karena 24 lebih 8 atau 9 mili. Nah, ini 25, tadi ada 20, ini 25. Terlebarnya ini 3,3 dan memiliki ketebalan 4 mili. Mantap banget ini 25. Lebih ke fungsional, tarik. Takut 20, pakai 25. Saya kepingin, soalnya saya bener tahun ini insya Allah pengen yang main pendek, asalkan ketajamannya benar-benar bisa meyakinkan pribadi saya gitu. Ini semuanya sudah Sliss tisu. Jika kurang tajam tinggal di stropping. Teknik stropping seperti ini, dorong tarik satu ya, dorong satu tarik satu, atau dorong ke bawah dari ujungnya ke pangkal 3 kali, 5 kali, 10 kali, lalu berbalas ke atas dari ujung ke pangkal juga 3 kali, 5 kali, atau 10 kali, disesuaikan dengan sudut kemiringan antara 10 sampai 15 derajat. Itu kita nggak usah pakai batu asahan. Ketika datang ke medan tempur cukup pakai stropping untuk sembelihannya. Kalau untuk sesetnya baru pakai honing atau sharpening. Ini sharpening yang begitu bermanfaat karena ada lembut, serat-serat lembut gitu, bisa mempercepat asahan. Jadi fungsinya sharpening stick itu atau asahan kristal itu mengasah secara instan seperti itu. Nanti kalau misalkan semakin halus, diseliskan ke pisau sesetnya kurang tajam, beli kertas gosok 80 ya, grid 80. Kertas gosok cukup satu lembar, satu jengkal lah, kecil saja, dilipat-lipat lalu digosokkan ke sini. Nanti akan tampak serat-serat lembutnya, baru bisa untuk sliss lagi seperti itu. Kalau merasa honing itu terlalu halus, bisa dijadikan sharpening dengan cara seperti itu. Grid 80, bukan 8000. Kita teskan di selembar tisu yang sudah lecek. Lewat doang, cuman lewat, dan halusnya bener Masya Allah. Sekali lagi, cuman lewat, numpang lewat di tisu, kehalusannya Masya Allah.
Oke, ini gaya tarik ya guys. Jadi saya berbagi pengalaman lah. Kalau sudah nanti bisa gaya tarik di kambing, di sapi, berarti Anda bisa dua style, dua gaya tarik dan gaya dorong. Karena awalan pasti siapapun itu dengan gaya dorong, dan yang lebih menjanjikan di badan kita enak posisinya itu adalah gaya tarik daripada gaya dorong. Tidak bertenaga, kurang tenaganya karena tidak dibantu dengan tangan kiri, sehingga terjadilah gesekan yang namanya gergaji. Oke, yang ketiga sama persis, galih sono keling dipin tembus ke arah pakai stainless. Untuk panjang bilahnya 25, ini 25, terlebar 3,3, tebalan 4 mili. Langsung kita teskan. Seret. Halus, benar-benar halus. Tisu ini, tisunya mana gawe ya. Oke, cukup. Selanjutnya jadi 20, 25, 25. Yang ini langsung kita coba sama persis ya. Ini seperti ini, sama persis, lebih ke fungsional. 25 juga 3,3, 4 mili. Langsung kita teskan di tisu. Halus guys, ini meyakinkan saya. Wah, takut 20 pakai 25. Kalau sudah benar-benar mentalnya terbangun, gelambirnya kencang sekali, sudah tidak ada pergerakan, tidak bisa gerak lagi si sapi, baru berani pakai 17 cm. Tapi saya belum di makom gitu. Belum levelnya. Nah, kita main yang panjang-panjang dulu lah. Dan itu untuk gaya tarik. Memang kalau gaya dorong memang membutuhkan bilah di atas 35, pasti minimal 35 itu. Padahal kurang, insya Allah kurang menjanjikan. Nah, itu dari pengalaman seperti itu. Boleh nanti sahabat-sahabat tidak perlu protes rame, yang penting saling berbagi lah, kita berbagi ilmu, bukan ada niat, tidak ada niat menggurui sama sekali, berbagi ilmu dan pengalaman saja. Nah, 1 lembar tisu, halusnya bukan main. Ini yang keempat, dan yang terakhir insya Allah sama, ini 25 juga, sama persis. Nah, cakep banget. 25, 3 cm lebih, 1 atau 2 mili, 4 mili ketebalannya. Seret, cuman lewat, kurang tajam, tinggal di setroping. Oke, dipersiapkan semuanya, bilahnya, sesetnya, talinya, yang penting tali kencang ya. Seperti ini. Oke, mungkin itu saja reviewnya tentang 5 piece pisau jagal material baja Perdelman cap mata. Bagaimana cara transaksinya? Di situ ada nomor WA tertera di layar, silahkan dicatat dan dihubungi. Pengen simple, klik deskripsi. Di deskripsi ada WA1, WA2. Pengen lihat-lihat foto, di situ ada Instagram, tinggal klik langsung terhubung ke Instagram, gitu ya. Dan pastikan tulisan subscribe ketika masih merah diklik 1 kali. Ini penting. Fungsinya bukan untuk pribadi saya, kebaikan untuk kemajuan saya saja, tapi konsumen, netizen yang mengklik akan tahu. Jadi postingan muncul langsung pertama kali mengetahui. Nyalakan loncengnya, notifikasi. Jadi nanti begitu saya memposting tes muncul, masuk ke HP masing-masing. Jadi orang pertama yang melihat tayangan tersebut. Jadi sangat disayangkan ketika beberapa sahabat ini setiap harinya menanyakan pisau itu, tapi barangnya sudah tidak ada karena tayangan tersebut sudah lama sekali. Kalau cuma sekedar pengen melihat-lihat tidak masalah, tapi kalau kepingin betul lah sampai seneng, barangnya sudah nggak ada. Nah, itu kan sangat disayangkan. Saya sendiri sangat menyayangkan seperti itu. Jadi kalau notifikasi dinyalakan, sudah tersubscribe, enak.
ketika tayangan baru muncul seperti ini kan masih jomblo, bisa ditanyakan, dikonsultasikan berapa itu, saya juga kepingin gaya tarik dan seterusnya, bisa dikomunikasikan di WhatsApp. Seperti itu mungkin celotehnya di pagi hari menemani sahabat-sahabat yang sedang ngopi pagi sembari persiapan berangkat kerja. Bila mana ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.